Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada ribuan mobil baru yang tidak ada yang membeli? Sementara dealer memberitahu Anda bahwa ada kelangkaan, kenyataannya jauh lebih gelap dan menarik. Hari ini kita akan pergi ke tempat-tempat di mana kilau krom memudar di bawah debu terlupakan. Kita akan menemukan mengapa merek lebih memilih untuk menghancurkan mesin yang sempurna daripada menurunkan harga mereka, dan kita akan mengungkapkan rahasia yang paling dijaga agar Anda dapat menguasai negosiasi. Bersiaplah untuk memasuki eksodus mesin. Mari kita mulai. Biaya sewa lahan floor plan. Untuk memahami penderitaan sejati sebuah mobil yang tidak terjual, kita harus masuk ke kantor keuangan dan menganalisis sistem pinjaman inventaris, yang dikenal dalam industri sebagai floor plan. Hampir tidak ada dealer di dunia yang memiliki uang tunai yang cukup di rekening bank mereka untuk membeli secara tunai 300 atau 500 kendaraan yang mereka pajang di tempat penjualan mereka. Sebaliknya, mereka beroperasi di bawah sistem kredit massal. Bank atau divisi keuangan merek itu sendiri meminjamkan uang kepada dealer agar mereka dapat membeli mobil dari pabrik. Tetapi uang ini tidak gratis. Untuk setiap unit yang diparkir di bawah sinar matahari, dealer harus membayar bunga harian. Ini adalah bentuk sewa keuangan lahan. Bayangkan sebuah mobil memiliki harga faktur $50.000 dan bank membebankan suku bunga 6 atau 7% per tahun. Itu berarti kendaraan itu menghabiskan $8 hingga $10 setiap hari bagi distributor hanya karena keberadaannya. Jika kita mengalihkan angka itu dengan 100 mobil yang telah berhenti lebih dari 3 bulan, kita berbicara tentang ribuan dolar bulanan yang menguap langsung dari keuntungan bisnis. Kilauan lampu sorot pada bodi mobil baru menyembunyikan pendarahan modal yang konstan. Sebuah mobil yang tidak terjual selama 1 tahun mungkin telah menghabiskan dealer lebih dari $3.500 hanya untuk bunga bank, belum termasuk biaya asuransi dan ruang fisik yang ditempatinya. Inilah alasan teknis mengapa manajer penjualan panik ketika mereka melihat pasokan hari pasar melebihi 90 atau 120 hari. Kendaraan itu berhenti menjadi peluang keuntungan dan menjadi utang beracun yang mengonsumsi sumber daya yang dibutuhkan dealer untuk membayar gaji dan layanan. Setiap pagi seorang penjual tiba di tempat penjualan dan melihat model yang sama yang tidak ada yang menginginkannya. Apa yang sebenarnya ia lihat adalah mesin kasir yang mengurangi uang secara diam-diam dan sistematis. Degradasi yang tak terlihat di tempat penjualan. Kesalahan umum konsumen adalah berpikir bahwa mobil dengan 0 km selalu dalam kondisi operasi yang optimal. Tidak peduli berapa lama ia diparkir. Namun kendaraan adalah mesin yang dirancang untuk bergerak, dan ketidakaktifan yang berkepanjangan di luar ruangan adalah salah satu musuh terbesarnya. Ketika sebuah mobil tetap berhenti selama 6, 8, atau 12 bulan di tempat yang sama, ia mulai mengalami degradasi yang tidak terlihat tetapi dalam. Komponen pertama yang menyerah adalah ban. Berat konstan hampir 2.000 kg yang menekan pada titik kontak yang sama terhadap aspal panas merusak struktur internal karet, menciptakan apa yang dikenal sebagai titik datar. Deformasi ini menyebabkan getaran pada kemudi yang seringkali tidak dapat diperbaiki bahkan dengan penyeimbangan profesional, memaksa penggantian total ban sebelum mobil memiliki pemilik pertamanya. Lalu ada kimia cairan. Oli mesin, meskipun tidak digunakan, mulai teroksidasi dan menyerap kelembaban dari kondensasi internal karena perubahan suhu antara siang dan malam. Sambungan karet dan segel pintu yang terpapar radiasi ultraviolet tanpa manfaat pelumasan yang dihasilkan oleh penggunaan teratur mulai mengering dan retak, yang di masa depan akan menyebabkan kebocoran air dan suara angin yang mengganggu. Tetapi kerusakan paling kritis terjadi di dalam sistem bahan bakar. Bensin modern yang syarat dengan etanol memiliki masa pakai yang singkat. Setelah 90 hari, komponen kimia mulai terpisah dan menciptakan semacam pernis atau sedimen lengket yang dapat menyumbat injektor dan merusak pompa tekanan tinggi saat seseorang mencoba menghidupkan mesin untuk uji coba. Rem cakram, yang terbuat dari besi tuang, mengembangkan lapisan karat korosif yang tidak selalu hilang dengan pengereman yang lembut, dapat meninggalkan bekas permanen yang memengaruhi efisiensi pengereman.
Sebuah mobil baru yang telah menghabiskan 1 tahun terlupakan di tempat penjualan adalah, secara teknis, sebuah mobil yang membutuhkan intervensi mekanis yang mendalam sebelum dikirimkan, meskipun odometer menunjukkan hanya 5 atau 10 km perjalanan. Siklus 3 tahap diskon. Ketika sebuah kendaraan tiba di dealer dan diparkir di barisan depan, harganya ditandai dengan harapan dan margin keuntungan maksimum. Namun, jam keuangan tidak berhenti dan sistem diskon mulai aktif secara otomatis seiring berjalannya minggu. Tahap pertama adalah insentif merek. Di sini, pabrikan campur tangan untuk membantu distributor, menawarkan bonus yang memungkinkan penurunan harga tanpa pemilik bisnis kehilangan keuntungan operasionalnya. Itulah iklan yang kita lihat dengan diskon 3.000 atau 5.000 dolar. Pada fase ini, mobil masih muda, memiliki bau baru yang utuh dan pasar melihatnya sebagai pilihan yang segar. Tetapi jika kendaraan melebihi 180 hari dalam inventaris, kita memasuki tahap kedua, tahap pengorbanan margin. Dealer yang tercekik oleh pembayaran bunga harian kepada bank memutuskan untuk melepaskan komisinya demi mendapatkan kembali modal utama. Pada titik ini, penjual tidak lagi menghasilkan uang dari penjualan, tetapi tujuannya hanyalah untuk menghentikan pendarahan uang tunai. Harga turun drastis, mendekati biaya faktur asli dengan berbahaya. Disinilah banyak pembeli percaya mereka telah menemukan penawaran terbaik dalam hidup mereka, tanpa mengetahui bahwa mereka memperoleh aset yang oleh bisnis sudah dianggap sebagai beban. Fase ketiga dan paling dramatis adalah likuidasi di bawah biaya. Ini terjadi ketika sebuah model menjadi hampir tidak terjual. Ini bisa karena generasi baru kendaraan tiba dengan desain yang jauh lebih modern, atau karena model tertentu memiliki konfigurasi warna dan peralatan yang tidak diinginkan siapapun. Dalam hal ini, manajer keuangan membuat keputusan yang menyakitkan, menjual mobil dengan kerugian uang sungguhan. Mereka lebih memilih kehilangan 2.000 atau 3.000 dolar dalam satu transaksi hari ini daripada terus membayar ratusan dolar bunga setiap bulan untuk mobil yang bisa tinggal di sana 1 tahun lagi. Yang menarik dan menakutkan adalah bahwa ada unit yang meskipun memiliki diskon 10.000 dolar atau lebih tetap tidak bergerak. Mereka disebut sebagai clavos de inventario, pasak inventaris. Kendaraan-kendaraan ini membayangi seluruh tempat penjualan, mengingatkan tim penjualan akan kegagalan mereka setiap kali mereka berjalan di sampingnya. Pasar adalah hakim yang kejam dan kadang-kadang bahkan hadiah harga pun tidak dapat menyelamatkan produk yang telah kehilangan relevansi emosional dan teknisnya di hadapan persaingan. Kendaraan demo dan kendaraan pengganti. Ketika sebuah mobil baru menjadi terlalu tua untuk dijual sebagai mobil baru, tetapi diskon langsung tidak berhasil, dealer menggunakan manuver hukum dan akuntansi yang sangat cerdik, perubahan status menjadi kendaraan demonstrasi atau unit pengganti. Agar ini berfungsi, manajer harus menetapkan pelat nomor dan mulai menggunakannya. Tujuannya adalah agar odometer melebihi angka tertentu, biasanya antara 3.000 dan 5.000 km. Dengan melakukan ini, kendaraan tersebut secara hukum tidak lagi baru di mata banyak lembaga perbankan dan asuransi, memungkinkan dealer untuk memberi label ulang sebagai mobil bekas bersertifikat. Gerakan ini, yang terlihat seperti kehilangan nilai, sebenarnya adalah penyelamat. Dengan mengubahnya menjadi mobil bekas dengan jarak tempuh rendah, bisnis dapat menawarkan suku bunga yang berbeda, seringkali lebih menarik bagi profil pelanggan tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk kredit mobil baru, tetapi mencari sesuatu yang hampir tidak digunakan. Kanibalisasi bagian internal. Di lorong belakang area servis, jauh dari pandangan pelanggan dan kamera keamanan, salah satu rahasia paling gelap industri otomotif terjadi. Kanibalisasi suku cadang. Bayangkan seorang pelanggan penting yang telah membeli truk mewah seharga 80.000 dolar. Dalam 2 minggu, sensor penting gagal atau modul elektronik terbakar. Pelanggan datang dengan marah menuntut solusi segera. Kepala bengkel memeriksa inventaris suku cadang dan dengan ngeri menemukan bahwa suku cadang yang dibutuhkan tidak akan tiba dari pabrik sampai 3 minggu karena masalah logistik. Untuk mencegah pelanggan membatalkan pembelian atau mengajukan gugatan hukum atas produk yang cacat, manajer servis menerima perintah diam-diam.
Pergi ke tempat penjualan mobil baru, cari unit identik yang belum terjual, dan ambil suku cadangnya. Proses ini mengubah mobil-mobil baru yang telah berbulan-bulan tidak terjual menjadi donor organ mekanis. Komputer injektor, cetakan estetika, knop AC, atau bahkan komponen transmisi diekstraksi untuk memperbaiki mobil pelanggan yang sudah membayar. Mobil baru kemudian menjadi tidak lengkap, seperti cangkang kosong menunggu suku cadang pengganti tiba suatu hari nanti untuk dipasang kembali. Masalahnya adalah, dalam terburu-buru transplantasi darurat ini, teknisi dapat merusak klip plastik, meninggalkan kabel yang terhubung dengan buruk, atau memasukkan kotoran ke dalam sistem tertutup. Ketika suku cadang baru akhirnya tiba dan dipasang di mobil donor, integritas pabrik telah hilang selamanya. Kendaraan itu, yang masih dipromosikan sebagai baru dan sempurna, telah dibongkar dan dirakit kembali secara manual di tempat penjualan yang berdebu. Ini adalah praktik bertahan hidup yang ekstrim yang menunjukkan bahwa, bagi dealer, mobil yang tidak terjual bukan hanya kerugian uang, tetapi sumber daya yang bersedia mereka korbankan untuk menyelamatkan reputasi segera di hadapan pelanggan yang sudah mereka miliki. Dunia tersembunyi lelang grosir. Ketika dealer menghabiskan semua opsi lokalnya untuk menjual unit yang telah mengumpulkan debu selama lebih dari 300 hari, fenomena penyerahan finansial terjadi. Manajer inventaris menerima bahwa kendaraan itu tidak akan menemukan rumah melalui saluran penjualan tradisional kepada publik. Pada saat inilah mobil memasuki sirkuit lelang grosir, ekosistem tertutup dan memusingkan, di mana hanya para profesional berlisensi komersial yang berpartisipasi. Kita tidak berbicara tentang lelang publik mobil bekas, tetapi platform besar-besaran di mana tujuannya adalah pembersihan total neraca akuntansi agensi. Di tempat-tempat ini, nilai emosional mobil benar-benar hilang dan digantikan oleh perhitungan matematis volume yang dingin. Dealer biasanya mengemas kegagalan mereka dalam bentuk lot. Mereka tidak melelang satu unit yang sulit dijual, melainkan menyusun kelompok 10, 20, atau 50 kendaraan untuk menarik penjual kembali nasional yang besar. Ini adalah pasar, di mana kecepatan lebih penting daripada harga. Dealer lebih suka menerima kerugian $5.000 per unit hari ini, daripada membiarkan mobil-mobil itu terus menempati ruang fisik dan mengonsumsi modal kerja. Pembeli dalam lelang ini adalah hiu sektor yang memiliki infrastruktur untuk memindahkan mobil-mobil ini ke wilayah lain di negara itu, di mana permintaannya berbeda. Apa yang menjadi inventaris mati di kota metropolitan yang jenuh dengan sedan listrik bisa menjadi komoditas berharga di daerah pedesaan yang masih membutuhkan mesin pembakaran sederhana dan andal. Proses lelang ini adalah langkah pertama dari eksodus besar. Begitu palu jatuh dan transaksi ditutup, truk pengangkut tiba di malam hari untuk mengosongkan halaman belakang agen. Bagi pemilik bisnis, melihat mobil-mobil itu menjauh di cakrawala adalah kelegaan yang luar biasa. Mereka telah berhasil mengubah besi yang macet menjadi uang tunai, meskipun dengan harga yang menyakitkan. Namun bagi mobil-mobil, ini adalah awal dari penurunan status mereka. Mereka telah beralih dari menjadi permata mahkota di ruang pameran yang terang benderang, menjadi aset peluang sederhana yang akan dijual kembali dalam lot kategori kedua. Seringkali kehilangan garansi pabrik asli mereka, dan memasuki limbo di mana riwayat perawatannya mulai menjadi kabur. Destinasi di luar negeri dan pasar berkembang. Jika lelang nasional tidak berhasil menyerap kelebihan inventaris, korporasi otomotif mengaktifkan jaringan ekspor mereka ke pasar berkembang. Ini adalah pengasingan definitif mesin-mesin. Ribuan kendaraan yang diproduksi di bawah standar ketat untuk pasar yang menuntut akhirnya dikirim dengan kapal kargo raksasa menuju pelabuhan di Afrika, Asia Tenggara, atau wilayah paling terpencil di Amerika Selatan. Apa yang bagi konsumen di ekonomi maju adalah model usang, tanpa layar sentuh terbaru atau dengan desain generasi sebelumnya. Bagi pelanggan di pasar berkembang mewakili simbol status premium dan alat mobilitas yang tak dapat dihancurkan. Di negara-negara ini, persepsi nilai berubah secara radikal. Sebuah model yang ditolak di kota metropolitan besar karena tidak memiliki konektivitas nirkabel atau terlalu berisik,
disambut dengan antusias di tempat-tempat di mana kekokohan mekanis dan kemudahan perbaikan adalah prioritas sebenarnya. Produsen memanfaatkan perbedaan budaya dan ekonomi ini untuk menyingkirkan surplus produksi yang mengancam akan meruntuhkan harga di pasar utama mereka. Ini adalah strategi perlindungan merek. Mereka lebih suka mengirim 10.000 unit ke seberang lautan daripada menjualnya dengan setengah harga secara lokal dan merusak nilai jual kembali pelanggan yang membayar harga penuh. Aliran ekspor ini menciptakan paradoks yang menarik. Di jalanan Lagos atau di jalan pedesaan Andes, Anda dapat melihat armada kendaraan baru yang tampaknya keluar dari kapsul waktu. Ini adalah unit-unit yang tidak pernah dijual di negara asalnya dan sekarang menjalani kesempatan kedua di lingkungan yang sama sekali berbeda. Namun, pengasingan ini memiliki biaya logistik dan etika. Seringkali, mobil-mobil ini dikirim tanpa dukungan teknis yang memadai, tanpa jaringan suku cadang yang mapan, dan menghadapi bahan bakar berkualitas rendah yang akhirnya merusak sistem emisinya dalam waktu singkat. Mobil itu bertahan, tetapi dalam lingkungan yang tidak dirancang untuknya, menjadi pengingat yang terus-menerus akan kelebihan produksi industri global. Aliran ekspor ini menciptakan paradoks yang menarik. Di jalanan Lagos atau di jalan pedesaan Andes, Anda dapat melihat armada kendaraan baru yang tampaknya keluar dari kapsul waktu. Ini adalah unit-unit yang tidak pernah dijual di negara asalnya dan sekarang menjalani kesempatan kedua di lingkungan yang sama sekali berbeda. Namun, pengasingan ini memiliki biaya logistik dan etika. Seringkali mobil-mobil ini dikirim tanpa dukungan teknis yang memadai, tanpa jaringan suku cadang yang mapan, dan menghadapi bahan bakar berkualitas rendah yang akhirnya merusak sistem emisinya dalam waktu singkat. Mobil itu bertahan, tetapi dalam lingkungan yang tidak dirancang untuknya, menjadi pengingat yang terus-menerus akan kelebihan produksi industri global. Ada keluaran inventaris massal yang disimpan produsen sebagai kartu as di lengan baju mereka untuk menyamakan angka penjualan mereka di akhir setiap kuartal. Perjanjian dengan armada korporat dan perusahaan penyewaan mobil. Ketika inventaris model tertentu mencapai tingkat kelebihan produksi yang mengkhawatirkan, merek tersebut memanggil perusahaan penyewaan internasional besar dan menawarkan kesepakatan yang tidak dapat mereka tolak. Mereka menjual ratusan atau ribuan unit dengan diskon yang dapat mencapai 40 atau 50% dari nilai komersialnya, dengan syarat bahwa unit-unit tersebut segera disirkulasikan dan dipertahankan dalam armada untuk jangka waktu singkat, biasanya dari 12 hingga 18 bulan. Ini adalah cara tercepat untuk membersihkan inventaris dalam satu pukulan. Bagi produsen, penjualan ini dihitung sebagai unit yang dikirim, yang memungkinkan untuk menggelembungkan laporan keberhasilan kepada pemegang saham dan Wall Street. Namun, ini adalah taktik yang mengorbankan masa depan model tersebut. Ketika perusahaan penyewaan ini memutuskan untuk memperbarui armada mereka hanya 1 tahun kemudian, mereka membanjiri pasar mobil bekas dengan ribuan unit identik dengan warna abu-abu dasar yang sama dan perlengkapan terbatas yang sama. Kejenuhan penawaran ini menyebabkan nilai jual kembali model spesifik itu anjlok untuk semua pemilik, termasuk pelanggan individu yang membayar harga penuh di dealer. Lingkaran ini bersifat ganas dan merusak kesehatan finansial merek dalam jangka panjang. Pelanggan yang membeli mobil karena nilai dan prestisnya menemukan 2 tahun kemudian bahwa kendaraan mereka bernilai sebagian kecil dari yang mereka harapkan karena ada gelombang mobil sewaan yang membanjiri lelang dan lot mobil bekas. Mobil-mobil armada ini biasanya dalam kondisi buruk, dengan interior yang aus karena penggunaan konstan oleh wisatawan dan pelancong bisnis yang tidak pernah peduli merawat properti orang lain. Tujuan akhir mobil-mobil ini, setelah kehidupannya yang singkat dan melelahkan di dunia penyewaan, adalah dijual di lelang publik, sehingga menutup siklus hidupnya sebagai produk kategori pertama untuk menjadi barang murah yang hanya mencari pemilik yang mengabaikan masa lalu turbulennya. Penghancuran dan daur ulang sebagai opsi terakhir. Ketika semua strategi penjualan, ekspor, dan penyewaan gagal, industri otomotif menggunakan langkah paling ekstrim dan gelapnya. Ada titik tidak bisa kembali di mana merek memutuskan bahwa lebih baik menghancurkan mobil sepenuhnya daripada merusak prestisnya dengan membiarkannya dijual dengan harga yang sangat rendah. Ini adalah penghancur yang digunakan sebagai kebijakan harga.
Jika produsen mewah mengizinkan surplusnya dijual dengan diskon 70% untuk mengosongkan inventaris, itu akan langsung menghancurkan eksklusivitas merek dan membuat marah pelanggan setianya yang membayar harga penuh. Untuk melindungi integritas pasar, seluruh lot kendaraan baru dikirim langsung ke pabrik daur ulang dan penghancuran. Ini adalah proses yang dikoreografikan dengan dinginnya matematis. Cairan diekstraksi, beberapa komponen elektronik yang dapat digunakan kembali dalam layanan purna jual dilepas, dan kemudian mesin pres hidrolik mengubah mahakarya teknik menjadi kubus logam terkompresi dalam hitungan detik. Ini bukan kegagalan produk, melainkan keputusan pemasaran yang dieksekusi dengan kekerasan mekanis. Merek lebih suka menyatakan kerugian total kepada asuransi dan otoritas pajak daripada melihat model paling prestisiusnya dilelang di pameran berbiaya rendah. Praktik ini dijaga di bawah kontrak kerahasiaan yang ketat dengan perusahaan daur ulang. Kamera tidak diizinkan dan staf harus memastikan bahwa tidak ada unit yang keluar dari sana dalam satu bagian. Ini adalah takdir akhir yang paling kejam bagi mesin yang dirancang untuk bertahan puluhan tahun. Pengorbanan mobil-mobil ini adalah cara industri menjaga ilusi kelangkaan dan nilai. Alih-alih menguntungkan konsumen dengan harga terjangkau, sistem memilih pemusnahan produk untuk secara artifisial mempertahankan struktur harga yang tidak lagi bertahan dengan sendirinya. Logam kembali ke peleburan, kulit dibuang, dan kaca dihancurkan, menutup siklus pemborosan yang merupakan rahasia terbaik raksasa otomotif. Bagaimana pembeli cerdas memanfaatkan situasi ini? Meskipun upaya merek untuk menyembunyikan surplus ini, konsumen yang berpengetahuan memiliki kesempatan tunggal jika tahu kemana harus mencari. Mengidentifikasi apa yang disebut anak yatim lot adalah kunci untuk mendapatkan diskon yang tampaknya mustahil di pasar normal. Ini adalah kendaraan yang telah selamat dari saringan lelang dan tempat penyimpanan dan yang masih berada di sudut terjauh dealer. Untuk menemukannya, Anda tidak perlu melihat kilau bodi, melainkan label pembuatan yang ditempel di rangka pintu pengemudi. Pembeli cerdas tidak pernah menanyakan harga daftar tanpa terlebih dahulu memverifikasi bulan dan tahun mobil itu keluar dari jalur perakitan. Jika tanggal menunjukkan bahwa kendaraan telah menunggu pemilik selama lebih dari 365 hari, kekuatan negosiasi berubah tangan secara radikal. Penjual berada di bawah tekanan besar untuk menyingkirkan unit spesifik itu, karena setiap hari yang berlalu merupakan kerugian karena bunga pembiayaan ruang pameran. Dengan menunjukkan fakta ini, pembeli dapat menuntut diskon yang ingin sekali diberikan penjual, seringkali menghilangkan semua margin keuntungan hanya untuk membersihkan neraca. Panduan praktis untuk berhemat ini membutuhkan kesabaran dan kurangnya keterikatan emosional terhadap model-model terbaru. Anak yatim lot biasanya adalah unit dengan konfigurasi warna yang tidak biasa atau paket opsi yang tidak sesuai dengan pembeli rata-rata. Namun, secara mekanis, mereka adalah mobil baru dengan garansi penuh. Dengan memanfaatkan keputusasaan agen yang perlu melaporkan penjualan untuk mencapai kuota triwulanan, seorang pelanggan dapat membawa pulang mesin kelas atas dengan harga model dasar. Ini adalah satu-satunya cara konsumen biasa dapat memulihkan sedikit nilai yang berusaha dihancurkan industri secara sistematis di tempat penyimpanan dan penghancur mereka.